Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan eksponen part 2. Jadi, materi ini merupakan materi lanjutan dari video pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Baiklah, langsung saja kita ke bentuk persamaan eksponen yang kelima, yaitu jika fx berpangkat hx sama dengan gx berpangkat hx, maka kemungkinan penyelesaiannya adalah yang pertama, fx sama dengan gx, yang kedua, hx sama dengan 0, dengan syarat fx dan gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, yang ketiga, fx sama dengan negatif gx, syaratnya hx harus genap. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 4 berpangkat x tambah 1 sama dengan 3x kurang 11 berpangkat x tambah 1. Nah, untuk menyelesaikannya kita tulis dulu yang diketahui, yaitu hx sama dengan x pangkat 1, pangkatnya ya. Kemudian fx sama dengan 2x kurang 4, yang ini. Kemudian gx 3x kurang 11, yang ini. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Untuk kemungkinan penyelesaian yang pertama, yaitu fx sama dengan gx, maka kita tulis fx sama dengan gx. Ini fx, ini gx. Sehingga diperoleh 2x kurang 4 sama dengan 3x kurang 11. Nah, 3x ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga positif jadi negatif, kemudian negatif 4 kita pindah ke ruas kanan sehingga negatif jadi positif. Kemudian kita operasikan 2x kurang 3x sama dengan negatif x, negatif 11 tambah 4 sama dengan negatif 7. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif sehingga diperoleh x sama dengan 7. Kemudian ke kemungkinan penyelesaian yang kedua, yaitu hx sama dengan 0, syaratnya fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita ambil hx-nya. Hx-nya yang mana? Hx-nya itu pangkatnya ya. Sehingga x tambah 1 itu sama dengan 0, karena hx sama dengan 0 ya. Kemudian diperoleh x sama dengan 0 kurang 1, positif 1 pindah ruas, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 1. Nah, x sama dengan negatif 1 ini kita uji ke syarat fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk x sama dengan negatif 1, nilai dari fx itu yang ini. 2x kurang 4 itu sama dengan 2 dikali negatif 1. X-nya kita x ini kita ubah jadi negatif 1, sehingga diperoleh negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6. Negatif 6 ini kan tidak 0, tidak sama dengan 0, sehingga dia memenuhi. Nah, kemudian kita uji lagi ke gx. Gx itu ini 3x kurang 11. Kita ubah nilai x-nya dengan negatif 1, sehingga diperoleh negatif 3 dikurang 11 itu sama dengan negatif 14. Nah, ini juga tidak sama dengan 0, maka memenuhi. Sehingga x sama dengan 1 ini sama dengan negatif 1, itu memenuhi. Kita lanjut ke kemungkinan penyelesaian yang ketiga, yaitu fx sama dengan negatif gx, syaratnya hx itu harus genap. Jadi kita ambil fx sama dengan negatif gx, sehingga diperoleh 2x kurang 4 sama dengan negatif 3x kurang 11. 3x kurang 11 ini kan gx. Nah, kita negatifkan. Kemudian negatif ini kita kali masuk ke dalam, sehingga diperoleh 2x kurang 4 sama dengan negatif 3x tambah 11. Kemudian negatif 3x pindah jadi positif, negatif 4 pindah ke kanan jadi positif juga. Sehingga diperoleh 5x sama dengan 15, dan x sama dengan 3. Diperoleh dari 15 per 5 sama dengan 3. Nah, kemudian x sama dengan 3 ini kita uji ke syarat. Kita uji ke hx. Jadi x sama dengan 3, kita uji ke hx. Hx itu sama dengan x tambah 1 ya. Nah, kita ganti nilai x-nya jadi 3.
sehingga diperoleh 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu berapa? 4. Nah, 4 ini genap, berarti memenuhi karena syaratnya harus genap. Sehingga X sama dengan 3 itu memenuhi. Nah, diperolehlah himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 4 berpangkat x tambah 1 sama dengan 3x kurang 11 berpangkat x tambah 1 adalah negatif 1 yang kita peroleh tadi ya. Negatif 1, 3, dan 7. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 1 berpangkat x tambah 3 sama dengan x tambah 1 berpangkat x tambah 3. Jadi ini masih bentuk persamaan eksponen yang kelima ya. Ini contoh keduanya. Jadi sama seperti contoh yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Ini ada hx-nya itu pangkatnya, kemudian fx yang ini, kemudian gx-nya itu yang ini. Ya. Oke, lanjut ke kemungkinan penyelesaian yang pertama. Itu fx sama dengan gx. Fx-nya kita tulis ini, gx-nya ini. Sehingga diperoleh 2x kurang 1 sama dengan x tambah 1. Kemudian x pindah ke ruas kiri, jadi negatif. Kemudian negatif 1 pindah ke ruas kanan, jadi positif. Sehingga diperoleh 2x kurang x sama dengan 1 tambah 1. 2x kurang x sama dengan x. Dan 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh x sama dengan 2. Lanjut ke kemungkinan penyelesaian yang kedua, yaitu hx sama dengan 0. Syaratnya fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita tulis hx-nya itu kan x tambah 3. Kita sama dengan kan 0. Kemudian diperoleh x sama dengan 0 kurang 3. Ini pindah ruas. Kemudian diperoleh x sama dengan negatif 3. Nah, x sama dengan negatif 3 ini kita uji ke fx dan gx. Nah, untuk fx-nya itu sama dengan 2x kurang 1. Kita ganti nilai x-nya jadi negatif 3. Yang ini ya. Sehingga diperoleh 2 kali negatif 3 kurang 1 itu sama dengan negatif 6 kurang 1 sama dengan negatif 7. Negatif 7 ini kan tidak sama dengan 0, berarti memenuhi. Kemudian kita uji lagi ke gx. Gx itu sama dengan x tambah 1. Kita ganti nilai x-nya dengan negatif 3. Sehingga diperoleh negatif 3 tambah 1 itu sama dengan negatif 2. Nah, ini juga tidak sama dengan 0, berarti memenuhi. Sehingga x sama dengan negatif 3 itu memenuhi. Lanjut ke kemungkinan penyelesaian yang ketiga, yaitu fx sama dengan negatif gx. Syaratnya hx itu harus genap. Nah, kita tulis dulu ini fx sama dengan negatif gx. Seperti ini. Fx sama dengan negatif gx. Negatifnya kita kali masuk ke dalam, sehingga diperoleh 2x kurang 1 sama dengan negatif x kurang 1. Kemudian negatif x ini pindah ke ruas kiri jadi positif. Negatif 1 ini pindah ke ruas kanan jadi positif. Sehingga diperoleh 2x tambah x sama dengan negatif 1 tambah 1. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 ini kita uji ke hx. Hx-nya itu kan x tambah 3. Nah, kita ganti nilai x-nya dengan 0. Sehingga diperoleh 0 tambah 3 itu sama dengan 3. Nah, 3 ini kan ganjil. 3 ini ganjil. Nah, syaratnya kan harus genap. Nah, karena dia di sini ganjil, sehingga tidak memenuhi. Maka x sama dengan 0 ini, yang ini, itu tidak memenuhi. Jadi diperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 1 berpangkat x tambah 3 sama dengan x tambah 1 berpangkat x tambah 3 adalah negatif 3 dan 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen yang ke-6, yaitu jika A dikali dengan P berpangkat fx berpangkat 2 ditambah dengan B dikali dengan
P berpangkat fx tambah dengan C sama dengan 0. Maka penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan prinsip persamaan kuadrat dengan pemisalan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4 berpangkat X tambah 1 dikurang 10 dikali 2 berpangkat X tambah 1 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita tulis kembali dulu soalnya. Kemudian lihat di sini ada angka 4. Ini bisa kita ubah menjadi 2 berpangkat 2. Seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan sifat eksponen yang sudah kita bahas sebelumnya, 2 berpangkat 2 berpangkat X tambah 1 ini bisa kita ubah menjadi 2 berpangkat X tambah 1 berpangkat 2. Jadi, pangkat 2-nya ini kita keluarkan. Kemudian, tetap ditulis ini 10 dikali dengan 2 berpangkat X tambah 1 tambah 16. Nah, selanjutnya, dari persamaan ini, bisa kita lihat bahwa ada faktor yang sama, yaitu 2 berpangkat X tambah 1, yang ini. Nah, sama dengan ini. Sehingga bisa kita misalkan 2 berpangkat X tambah 1 ini itu sebagai P. Ya, jadi kita misalkan 2 berpangkat X tambah 1 ini itu sama dengan P, sehingga bisa kita ubah ini sebagai P berpangkat 2 berarti ya, P pangkat 2, karena ini kita misalkan sebagai P, berarti P pangkat 2 dikurang 10 dikali P. Ini. Kemudian ditambah 16. Ini. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. P kuadrat kurang 10P tambah 16 kita faktorkan, maka diperoleh P kurang 8 dikali dengan P kurang 2. Sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan satu-satu. Untuk P kurang 8 sama dengan 0, kita peroleh P sama dengan 8. Dan untuk P kurang 2 sama dengan 0, kita peroleh P sama dengan 2. Nah, sampai di sini belum selesai ya. Karena yang kita cari itu kan nilai X-nya. Nah, karena tadi kita misalkan 2 berpangkat X tambah 1 itu sebagai P, sehingga untuk P yang kita peroleh, untuk P sama dengan 8, kita masukkan ke dalam pemisalan ini. 2 berpangkat X tambah 1 sama dengan P, berarti P-nya kita ubah jadi 8. Nah, kemudian 8 ini kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 2, supaya sama basisnya. 8 ini kan 2 berpangkat 3 ya. Nah, karena basisnya sudah sama, sehingga pangkatnya berarti sama juga. Nah, X tambah 1, pangkatnya ini sama dengan 3, pangkat ini. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 dikurang 1, positif 1 pindah ya ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh X sama dengan 2. Kemudian untuk P sama dengan 2 yang kita peroleh tadi, kita masukkan juga di pemisalan ini. 2 berpangkat X tambah 1 sama dengan P, kita ubah P-nya jadi 2. Nah, kemudian 2 ini kan sama dengan 2 berpangkat 1. Ya. Sehingga karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya bisa kita sama dengankan. Itu X tambah 1, itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh X sama dengan 1, ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi kurang 1. Sehingga diperoleh X sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai X yang memenuhi persamaan 4 berpangkat X tambah 1 dikurang 10 dikali 2 berpangkat X tambah 1 ditambah 16 sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai persamaan eksponen pada part 2. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.